Pemirsa, keterbatasan bukan menjadi penghalang penyandang disabilitas seperti pemuda asal Tapanuli, Aston Sianturi yang berhasil menggapai cita-citanya. Semangat Aston tak pernah pudar, puluhan tahun mengabdi sebagai guru honorer, akhirnya berhasil lolos seleksi calon pegawai negeri sipil. Dengan penuh semangat, Aston Sianturi datang ke kantor Wali Kota Pematang Siantar untuk menerima surat keputusan CPNS yang dinantikannya bertahun-tahun. Pemuda asal Tapanuli ini bahkan tidak mau dibantu oleh orang lain, meski harus berjalan merangkak dan menjadi perhatian banyak orang. Aston menjadi penyandang disabilitas saat usianya 5 tahun. Sejak itu, ia hidup dengan keterbatasan, namun tetap penuh semangat hidup. Hingga akhirnya sarjana ekonomi ini mengikuti seleksi dan lulus menjadi calon PNS di bagian keuangan Pemko Pematang Siantar. Jangan berputus asa, optimis. Itu ya Bang, harapan Abang ke depan sebagai pegawai negeri sipil? Agar lebih maju, khususnya dapat membanggakan kedua orang tua saya. Apa kemampuan Abang yang akan Abang buat ke pemerintah kota? Memberi yang terbaik aja. Memberikan terbaik, oke. Apa yang dilakukan Aston ini menjadi inspirasi banyak orang, di mana meski hidup penuh keterbatasan, namun harus tetap semangat dalam menggapai cita-cita. Aston berharap kelak menjadi abdi negara yang bermanfaat bagi banyak orang dan kemajuan bangsa dan negara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Di penghujung tahun 2020, pemerintah Kota Malang meresmikan 3 megaproyek. 3 megaproyek ini yakni Flyover Rakedung Kandang, Islamic Center, dan Mini Block Office. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, pemerintah Kota Malang resmikan 3 mega proyek di Kota Malang yang rampung di penghujung tahun 2020 ini. Wali Kota Malang Sutiaji secara maraton resmikan 3 mega proyek Rabu kemarin. 3 mega proyek ini yakni Jembatan Kedung Kandang Kota Malang atau dikenal sebagai Flyover Kedung Kandang senilai 51 miliar rupiah. Peresmian selanjutnya adalah Islamic Center senilai 53 miliar rupiah lebih. Sekaligus secara simbolis meresmikan 3 mega proyek di hari yang sama. Dan untuk gedung Islamic Center dengan kapasitas 2.200 orang. Di lahan ini disiapkan lahan untuk imigrasi, Kemenak, Polsek, dan Koramil Kedung Kandang. Saya sampaikan bahwa keberhasilan ini bukan keberhasilan wali kota dan wakil wali kota serta DPRD. Tapi ini adalah keberhasilan bersama, keberhasilan masyarakat Bumi Arema yang kita cintai dengan salam satu jiwanya. Ini orientasinya adalah memperbaiki layanan masyarakat. Ya, karena ini adalah yang menggunakan data SDM. Di sini ada kira-kira apa, kemudian di hotel, juga di tempat kita di hotel. Di sini kan asetnya juga banyak. Terus profil untuk rapat-rapat ruangan-ruangan rapat di sini ada 6 ruangan rapat. Ini juga semakin mempercepat proses-proses yang pastinya. Dan peresmian terakhir adalah kantor bersama dengan harapan semakin memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Wali Kota mengingatkan ketiga proyek yang didanai oleh uang rakyat yang dihimpun dalam APBD 2020 ini, maka yang terpenting adalah kemanfaatan 3 proyek itu untuk masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan tahun 2021 harus menjadi tahun kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, nantinya sektor parekraf dapat menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan sektor pariwisata di tahun 2021. 3 program tersebut adalah inovasi adaptasi dan kolaborasi antar stakeholder. Dalam jumpa pers akhir tahun, Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan inovasi dilakukan untuk mengembangkan pariwisata lebih baik yang disesuaikan dengan kebutuhan wisata di tengah pandemi. Sementara itu, adaptasi kebiasaan baru perlu dilakukan agar wisatawan dapat berwisata dengan aman dan nyaman dengan penerapan protokol kesehatan dan pedoman sertifikasi CHSE. Pilar ketiga adalah kolaborasi antar pelaku usaha dan stakeholder pariwisata harus dibangun secara kuat agar bisa kembali menyediakan lapangan kerja. Kita awali kebangkitan sektor parekraf, gerak cepat
untuk bangkit bersama. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, together we can do it. Dalam masa pandemi kita nggak bisa berhenti begitu saja, ya kan? Kalau kita harus terus, ya seperti yang Mas Andi bilang, beradaptasi. Nah, salah satunya adalah terobosan yang kita luncurkan adalah dengan memberikan sertifikasi gratis CHSE, ya kan? Tujuannya apa? Ketika kita melihat masyarakat, ya, konsumen melihat ada stiker dan logo tersebut, harapannya adalah mereka merasa yakin bahwa lokasi tersebut itu aman. Dalam jumpa pers akhir tahun ini, Menparekraf didampingi Wamenparekraf Angela Tanusudibjo beserta pejabat Kemenparekraf memaparkan beberapa program kerja untuk meningkatkan kembali sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.